Pemirsa Lam TV, Marsun, seorang warga Dusun Sri Rezeki, Desa Bangunsari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dibacok orang yang diduga gila. Menurut Marsun, kejadian bermula ketika Marsun hendak mengupas kelapa untuk hendak digunakan oleh istrinya menyayur. Waktu itu, Indra dan Dedi, kakak beradik yang sepengetahuannya warga sekitar keduanya memang mengalami gangguan kejiwaan, datang ke rumahnya. Indra yang waktu itu menawari untuk mengupaskan kelapa yang akan dikupasnya, tetapi dirinya tidak mengizinkan. Lalu Indra masuk ke dalam rumahnya dan Dedi pergi. Lalu tanpa diduga-duga dan tiba-tiba saat dirinya masih mengupas kelapa dan hampir selesai, kepalanya dibacok oleh Indra dari belakang dan dirinya langsung tersungkur karena banyak mengeluarkan darah. Lalu Indra pun pergi. Marsun sadar setelah dirinya sudah dirawat di rumah sakit. Mas, sampean yang dibacok Mas Indra. Iya, Itu kronologisnya gimana sih Mas dari awal? ya dari awal itu saya lagi ngupas kelapa. Nah dia dari dapur udah bawa parang. Nah saya lagi ngupas kelapa udah mau selesai, dia langsung bacok kepala saya. Bacok kepala. Tapi sebenarnya nggak ada masalah dari awal. Nggak ada. Setelah bacok itu anaknya gimana? Dia lari. Hal tersebut dibenarkan oleh Ponijo dan Septi, tetangga Masun yang tinggal di kawasan pabrik tapioka milik Haji Supar di Sri Rezeki. Mbak, peristiwa si Pak Marsun dibacok itu dekat rumah sampean sini ya? Iya dekat Pak. Sewaktu itu kejadiannya kayak apa? Ya tahu-tahu udah rame, ngerti nggak tahu ada apa gitu. Terus lari-lari sana. Terus kejadiannya orang yang di pabrik itu pada lari ke sini. Terus takut malamnya nginep tempat saudara. Setelah kejadian itu? Iya. Tapi sewaktu rame-rame itu sama ikut nengok enggak? Iya cuma nengok tapi nengoknya agak jauh. Takut soalnya. Tahu kalau misalnya Pak Marsun dibacok gitu ya? Iya tahu. Kondisinya kayak apa waktu itu setahu sampean? Ya kepalanya itu pecah ya. Pecah? Iya. Banyak darah? Banyak darah sampai ke latar-latar. Ke lantai tanah itu? Iya. Oh, banyak yang darahnya. Iya ada yang di batu-batu kan sampai kelihatan. Sebelum kena hujan masih ada udah. Masih ada bekas darah itu. Pak, kejadian orang yang dibacok itu Pak Marsun ya? Pak Marsun ya. Itu tetangga sampai di sini. Ya. Kejadiannya kayak apa Pak waktu itu? Ya nggak tahu orang udah rame Pak. Udah ramai di situ. Jadi orang udah ramainya itu nolong Pak Marsun atau pas kayak apa itu? Nolong Pak Marsunnya itu. Pak Marsunnya itu kan mau jatuh gitu loh Pak. Jadi waktu sampean datang ke tempat Pak Marsun ramai itu seperti apa kejadiannya? Ya udah banyak orang udah rame di situ, jadi saya sendiri nggak bisa jelas Pak. Jadi kepala Pak Marsun waktu itu banyak darah bagaimana? Udah banyak darah tapi langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, Ponijo dan Septi merasa sangat takut untuk di rumah dan was-was, takut Indra dan Dedi datang lagi. Akhirnya mereka dan keluarganya terpaksa menginap ke tempat keluarganya untuk beberapa hari. Mereka berharap agar pelaku segera ditangani dan diurus oleh pihak pemerintah agar tidak lagi jatuh korban. Sulaiman, orang tua kandung Indra dan Dedi, menjelaskan bahwa keduanya adalah memang anak kandungnya dan keduanya mengalami gangguan jiwa sejak beranjak dewasa. Dahulunya normal dan hidup wajar. Sekarang ini Indra berumur 30 tahun dan Dedi sudah berumur 32 tahun. Sulaiman mengaku pasrah dengan kondisi dan keadaannya karena tidak mampu untuk mengurus dan memberobatkan kedua anaknya. Pak, si Dedi dan si Indra itu anak kandung Bapak? Iya. Umuran berapa sih Pak anak-anaknya tuh? 32. Si Dedi, yang Indra? Indra 30. Pak, itu mengalami gangguan kejiwaan sudah lama? Ya Sudah lama. Tapi sejak kecil apa memang udah begitu? Ya udah dewasa gitu.
Oh, Udah, mulai dewasa ini Iya. gangguan jiwa ya. iya. Dan itu kemarin kan sempat terjadi insiden pembacokan kan ke warga. Memang kalau pas kumat sering ngamuk apa sering liar kayak gitu? Sering keluar gitu, cari ini ulah. Mm-mm. Jadi kalau pas lagi sehat sebenarnya nggak ngerepotkan ya, nggak ngamuk Itu itu. enggak, kalau sehat Kalau pas lagi biasa kumat. aja. Sulaiman berharap bantuan dari pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait agar kedua anaknya bisa berobat dan sembuh. Sulaiman sendiri hanya hidup menumpang di pemukiman perumahan guru dan hanya bekerja upah buruh. Supriyono, Ketua RT 03 RW 03 Dusun Sri Rezeki, Desa Sinarjati, Kecamatan Tigreneng, Kabupaten Pesawaran, membenarkan perihal yang menyangkut Sulaiman dan kedua anaknya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Menurutnya, perlu secepatnya ada upaya dan tindakan untuk segera menangani hal tersebut dan menindaklanjutinya sebelum menimbulkan korban lagi. Karena belum lama ini Indra habis membacok orang dan merusak fasilitas sekolah, bahkan membakar dapur warga. Selamat siang Pak RT. Selamat siang. RT berapa Pak ini? 03 Untuk dusun? Dusun Sri Rezeki. Dusun 3. Desanya Sinarjati Pak ya? Iya. Pak, mau tanya warga yang tinggal di tidak jauh di rumah Bapak ini, Iya. tepatnya di perumahan sekolahan Iya. atas nama Pak Sulaiman. Sleman tuh. Itu yang anak-anaknya sedikit mengalami gangguan jiwa. Iya. 2 orang kalau nggak salah. 2 orang. Iya. Memang sering di situ juga Pak. Iya, sering. Kalau menurut Bapak sepintas gimana cerita anak-anak Pak Sulaiman yang sering kesini itu? Ya, sering kena gangguan dia tuh, gangguan jiwanya tergoncang. Kadang mengganggu fasilitas umum milik sekolah. Merusak gitu. Ya, merusak. Mm-mm. Belum lama ini juga membacok orang. Di daerah sini juga Ya, bukan di Bangunsari. di Bangunsari. Kalau menurut Bapak langkah dan harapan Bapak apa Pak? Harapan saya ya secepatnya sih Pak. Mm-mm. Gimana pemerintah caranya untuk menyelesaikan permasalahan orang-orangnya. Orang kayak gitu Pak ya. Agar tidak berkeliaran dan ganggu Iya, Pak, ya. tidak berkeliaran. Pian Agung melaporkan dari Pesawaran.